please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. It's going. Woo! Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, ketemu lagi bersama saya Yanti Waila di podcast Yanti Waila HSE Tangerang Raya. Bersama saya sore ini sudah hadir bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Bayu dari Perdoki. Apa sih itu Perdoki? Nanti akan dijelaskan sama beliau. Jadi yang bertanya-tanya nih Sobat Ngobras, Perdoki apa? Nanti akan dijelaskan. Jadi Dr. Bayu ini Ketua Perdoki Banten. Gimana Bayran? Boleh dimulai nih, Dr. Bayu mau kenalan dulu? Iya, Dr. Bayu dipersilahkan dok, silahkan memperkenalkan diri dok. Siap, ya. Jadi selamat sore semua. Jadi Cluenya Sobat Ngobras. Sobat Ngobras. Iya. Kali ini kita saya dari Perdoki. Perdoki itu apa sih sebetulnya? Perdoki itu perhimpunan dari dokter kesehatan kerja okupasi. Ya, jadi di sini sebetulnya kami itu dari dokter-dokter spesialisasi yang berperan dalam menganalisis penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja, kemudian melakukan pengobatan. Nah, kita itu di Indonesia masih sedikit Yanti, paling sekitar 175. 175 se-Indonesia? Se-Indonesia dok. Berarti spesialis yang benar-benar dicari tuh dok? Nah, gitu. Karena pekerjaannya belum banyak. Gimana ya, jadi karena sekarang program pemerintah tuh masalah penyakit akibat kerja dari BPJS TK itu kita dikejar terus. Sebetulnya agak kesulitan kami untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja. Nah, Perdoki sebetulnya udah lama ya. Jadi program pendidikan ini itu hanya ada satu di FKUI aja. Nah, jadi berarti seluruh Indonesia harus sekolahnya di FKUI? Iya, di UI ya. Di UI. Di FKUI. Jadi kita di Pegangsaan Timur. Di situ kita kedokteran komunitas kita sebut. Nah, tapi jangan takut. Jadi kalau misalnya untuk masalah mendiagnosis penyakit akibat kerja, kita di situ ada program magister juga dari kedokteran juga. S2-nya ya dok. S2-nya Ya. kita sebut MKK, Magister Kesehatan Kerja. Di situ MKK itu ada lulusan lebih banyak, hampir 500-an. Tapi tidak semua MKK itu menjadi spesialis? tidak. Jadi makanya hanya 175 aja. Kalau mau tahu di Indonesia, di Jawa hanya 30%. Berarti Jawa dokter 30%. kalau di Indonesia itu hampir kenal karena nggak banyak spesialis okupasi. Betul. Mungkin kalau untuk Sobat Ngobras, dokter okupasi kesehatan kerja ini sudah familiar, tapi untuk orang awam itu sangat di telinga itu mungkin orang baru dengar ya. Iya. Awam banget ya, Iya, betul, Mbak Iren. betul. Karena Betul. kesehatan kerja sendiri kalau kita tidak tahu secara definisinya apa juga orang nggak bakalan ngerti. Nah, nanti mungkin itu kita ada sesi tuh dok. Nah, Jadi kita bisa. nanti akan ada sesi untuk membahas kesehatan kerja. Boleh nanti mungkin webinar kali ya. Nanti kita Iya. lakukan Biar tentang lebih penyakit jelas ya, akibat Dok. kerja. Nah, Iya. mantap itu. Karena Biar saya tahu Tangerang pasti banyak ke perusahaan-perusahaan ya. sekitar berapa? 400 mungkin ada ya perusahaan. Lebih lah tuh. Lebih. Lebih. Di Tangerang Raya tuh lebih. Tuh ya. 400 perusahaan di Tangerang Raya aja. Sementara dokter okupasi se Indonesia cuma 135. 170. Dan gitu. Jadi Oh sekitar sekarang itu. di tahun 2019 aja itu se-Indonesia itu hanya penyakit akibat kerja yang diklaim ke BPJS TK itu nggak nyampe 50. Nggak nyampe 50 orang se-Indonesia. Indonesia. Padahal kan perusahaan kita kan berjuta-juta ya. dan budgetnya juga pasti banyak. Mungkin Nah, apa gitu ya. karena belum tahu ya dok ya? Nah, yang pertama sih
bisa dari ketidaktahuan dokternya, mendiagnosisnya juga mungkin kurang. Ya, betul. Yang ketiga ada ini lagi, ada masalah kemungkinan dari perusahaan dia tidak mau mengekspos. Betul. Oh. Karena nama baik ya dok. Nah, itu kembali lagi itu yang menjadi hambatan kami di lapangan. Kita sudah di tahun 2020 ini kita sudah banyak membuat klaim masalah penyakit akibat kerja. Tapi kembali semua pelaporan itu dari perusahaan. Dari perusahaan. Betul. Manajemen Betul. kita serahkan. Betul. Kalau manajemen tidak mau meneruskan ke BPJSK, ya menghilang gitu aja. Betul. Menguap ya seperti Gitu aja. seperti bensin. Iya. Kasihan banget sebetulnya. Jadi- pekerja kita ya sebetulnya kayak gitu ya. Jadi di Banten ini Perdoki itu ada berapa anggotanya dok? Perdoki Banten itu 27 aja. 27. Berdiri sejak kapan tuh dok? Perdoki Banten berdiri sejak tahun 2012. 2012 sudah 8 tahun. Iya, lebih Ya. lebih senioran Perdoki Banten daripada HSE Tangerang Raya. HSE Tangerang Raya baru sekolah TK karena Baru baru 5 5 tahun. tahun dong kita dong. Dokter udah 8 tahun berarti udah kelas 3 ya? Udah Kalau kelas sekolah 3 kelas 3 SD. Iya, kelas Nah, 3. Dok, mungkin gak nih, kita ini kan nanti bisa kolaborasi antara HSE Tangerang Raya kan, karena kita Dan sama-sama Perdoki, pemerhati iya. keselamatan dan kesehatan kerja dan Perdoki. Mungkin nanti suatu saat kita akan bikin podcast tentang kesehatan kerja, kolaborasi antara Perdoki Banten dengan HSE Tangerang Raya, karena kita berada di satu wilayah yang sama. Yang sama, Iya, betul. di Provinsi Banten. Betul. Saya Dan- dukung iya, sekali Mbak betul. Yati. Wilayah sama, Dok. Ya, Dokter ya. Bayu kembali ke Perdoki tadi. Nah, asal mulanya ada Perdoki, kemudian mungkin sejarahnya dibentuk Perdoki itu bisa diceritakan, Dok. Kalau sejarahnya sih, jadi Perdoki pusat dulu ya dari Jakarta ya. Jakarta kita menghasilkan awal sih sebetulnya untuk anggota Perdoki itu banyak yang dari praktisi-praktisi di perusahaan, itu dari dari instansi pendidikan. Instansi pendidikan. Nah, kita lakukan rekrutmen, istilahnya pengambilan dokter-dokter di perusahaan yang konsen tentang penyakit akibat Akibat kerja. Oh, berarti dokter umum pun bisa jadi member Perdoki kalau dia sudah konsen ke Itu dulu. Jadi dulu. pertama kali berdiri Perdoki gitu ya. Sebelum ada okupasi. Ya, sebelum okupasi. Sebelum jadi udah ada Perdoki, tapi karena baru dibuka programnya, belum ada dokternya, jadi kita lakukan tadi kayak sistem kayak apa ya? Jadi rekrutmen dengan ujian dan misalnya dengan kompetensi khusus kita Oh, bekalkan. sih ya. Jadi ada kompetensi Iya, khusus kayak dari yang- anggota Perdoki. Kayak teman saya nih yang di Sandiopung itu, dia sudah 17 tahun jadi dokter perusahaan. Mungkin itu pasti akan lulus tuh kalau testing. Karena beliau juga udah MK3. Tapi Dia kalau konsen sekarang, banget. kalau sekarang dia Divaksin. mesti ikut seperti program spesialis biasa. Oh, Jadi rutin lebih ketat lagi ya. lebih ketat lagi. Jadi sekarang untuk program spesialis sama dengan program yang lain, kita 4 tahun untuk kuliahnya. Kuliahnya lama. lama, iya. Dokter lama. Iya, magangnya juga kita di perusahaan-perusahaan, di klinik-klinik perusahaan. Karena kita kan kasus-kasus untuk penyakit akibat kerja itu banyak di perusahaan. Betul. Dan lama ya dok ya, Iya. untuk mendiagnosa ya. Iya, lama enggak? Lama. Jadi Perlu pendidikan yang lama. seperti misalnya masalah back pain gitu aja. Iya. Back pain itu tidak sederhana gitu ya. Jadi ada misalnya pressure khusus atau tekanan khusus yang menyebabkan tulang belakang, itu bisa kita hitung gitu ya. Siap. Nah, itu jadi Perdoki itu sampai sekarang masih sedikit sejarahnya, dan awalnya itu dari dokter-dokter di perusahaan yang saya tahu gitu ya, lakukan penelitian dengan dikasih keilmuan atau kompetensi khusus. Iya. Jadi Berdiri sobat sejak 2012. Jadi sobat Betul. ngobras, Perdoki ini berdiri sejak 2012. Itu Banten ya. Banten. Kalau yang Indonesia Dok. Indonesia lebih senior lagi. Lebih Lebih senior senior lagi lagi juga saya. pastinya. Betul, udah berapa tahun jadi ketua Perdoki Banten?
Pergi Banten 4 tahun. 4 tahun kayaknya ini awet nih. Awet nih kayaknya 4 tahun kalau 4 tahun. Masalahnya belum ada yang ini lagi nih. Jadi Suksesor-nya belum ada ya dok. berarti belum ada yang nyaingin. Belum ada yang Lagi nyaingin. belum ada yang sepadan, jadi masih tetap dipercaya untuk menjadi ketua Pardoki Banten. Mari Sobat Ngobras, kita sudah kenalan sama Dr. Bayu. Kemudian setelah itu di sini kita akan ngobrol sedikit yang membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan Iya, di perusahaan. betul. Setelah ini Sobat Ngobras. Sobat Ngobras, tadi kita sudah kenalan sama Dr. Bayu Sanjoyo, SPOK. SPOK, spesialis okupasi. Apa sih okupasi ya tadi? Kesehatan kerja. Kalau SPOK bahasa Indonesia apa dulu ya? Kita belajar SPOK subjek predikat objek. Iya. Sekarang beda lagi nih. Spesialis okupasi. Sorry dok, nggak bermaksud ini, cuman itu hanya ini aja. Santai Intermezzo wae aja. Saya wailah ya, santai wailah. Iya, santai wae lah. Jadi Sobat Ngobras, setelah kita kenalan panjang lebar, Dr. Bayu ini sudah jadi ketua kedokteran okupasi wilayah Bandung sudah 4 tahun. Berarti udah pengalamannya udah sangat tidak diragukan lagi di bidang kesehatan kerja di perusahaan. Nah, tapi sekarang kita ngebahasnya nggak kesehatan kerja dulu, kita membahas P3K. Karena apa? Karena P3K ini kadang-kadang hal yang kita sepelekan di perusahaan, tapi kita harus itu nggak sembarangan. Petugas P3K asal nggak bisa. Jadi harus kita memenuhi regulasi, harus ada sertifikasinya ya dok ya. Iya. Jadi latar belakang sama regulasi untuk P3K di perusahaan itu apa aja sih dok? Jelas ya, jadi kalau di perusahaan ada aturan pemerintah untuk P3K. Jadi dari Kementerian Tenaga Kerjaan nomor 15 tahun 2008 ya. 2008 mbak, catat Iya, mbak. nomor 15 tahun 2008. Tahun lupa. Di situ penerapan dari P3K harus dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan. atau Wajib perusahaan. Wajib hukumnya ya betul. Karena resiko kecelakaan atau misalnya fatality di tempat kerja itu kita nggak tahu kapan. Setiap saat bisa terjadi ya. Setiap saat bisa terjadi. Tanpa Nah, kemarin, direncanakan. 2 hari yang lalu ada kasus orang main bola di lapangan dia pingsan, dibawa ke rumah sakit di Jakarta Barat, nggak ada. Yang itu bukan yang pemain, yang atlet itu bukan? Nah, ini Nah, yang atlet. nah, Yang sepak bola. Ricky Yakobi. Nah, Iya, saya karena saya suka nonton bola. Senior. Iya. itu konsepnya sebetulnya sama dengan harusnya kalau Ada pertolongan misalnya pertama. harus ada pertolongan pertama. Petugas P3K harus ada itu di lapangan. Di lapangan ya. Tapi di perusahaan juga harus seperti itu harusnya. Dan Jadi, itu tidak boleh sembarangan orang melakukan pertolongan itu. benar. harus Jadi harus sudah Bersertifikasi. sertifikasi pemerintah dari Kemenaker jelas di aturan itu juga mengeluarkan siapa yang harus melakukan itu jelas harus punya sertifikasi. Enggak Nah. boleh asal. Nggak boleh asal. Nggak boleh asal. Biasanya sih perusahaan kalau sudah melatih, kemudian orang itu dikasih tanggung jawab penuh untuk menolong teman sekerja kalau misalnya ada apa. Nah dok, itu Iya. untuk satu orang petugas P3K itu biasanya untuk berapa karyawan ya dok? Nah, itu kembali lagi untuk kita menetapkan seorang petugas P3K ya, itu kita harus menilai risiko juga. Nah, mengenai risiko nih. Nah. Saya senang nih bahasa mengenai risiko nih. Jelas lah. Jadi kalau misalnya kata Mbak Yanti nih, kalau misalnya di kantor dibanding kalau misalnya di tempat produksi workshop gitu ya, Pasti Resikonya. berbeda ya. Resikonya Berbeda. berbeda. tentu Apa misalnya melakukan apa Hira? Kira. Iya. bisa IRA atau HRA kita bisa pakai untuk rujukan distribusi dari petugas P3K. Jangan misalkan risikonya cuma di kantor, Nah. terus P3K-nya 10 orang. Iya. Nah, kembali lagi gitu. Iya. Misalnya gini, bisa aja ternyata Mbak Yanti sudah melakukan mapping gitu ya, HIRA atau HRA. Ternyata di kantor ada satu orang yang berisiko penyakit, misalnya risiko serangan jantung. Itu boleh kita kasih seorang petugas P3K di situ. Oh, ternyata Jadi pengaruh ya. tergantung Jadi resikonya juga. dari medical ya, Dok? check up pun kita bisa buat Bisa bahan Bahan buat kita melakukan mapping ya dok ya. mapping Mm-mm. penerapan di mana sih petugas-petugas P3K yang harus kita Saya baru tahu dulu. nih kalau yang dokter bilang ini ada karyawan hasil MCU-nya ternyata ada gangguan penyakit jantung, di situ harus ditempatkan
petugas P3 karena suatu saat dia bisa terkena serangan jantung Benar seperti sekali, yang Mbak Yanti. pemain bola tadi. Benar. Tiba-tiba dia kena serangan jantung, tapi Nah. karena tidak ada Nah. pertolongan Jadi pertama, tidak dia tertolong. tertolong. Nah, Karena itu konsepnya, nggak lama ya dok ya itu ya, itunya ya. konsepnya kan kalau misalnya orang kena serangan jantung ya, jadi kalau misalnya kita dalam waktu nggak nyampe 5 detik, kita langsung melakukan action, nolong, lakukan CPR, itu angka untuk supaya dia tidak terjadi fatality bisa 80% selamat. Iya. Hanya 5 detik ya dok? Iya. 5 detik. Itu golden Golden period. Golden period ya. Nah, benar. Golden period banget ya. Nah, itu salah satunya. Kita melihat dari data medikal sehat, risiko penyakit. Kalau melihat dari data risiko dari kecelakaan di tempat kerja, misalnya dari ada tempat yang gampang meledak atau gampang dia ada yang luka Terbakar. robek, terbakar, Terbakar. itu bisa kita kasih masukan nih, mungkin di sini harus ada petugas Petugas P3K. P3K. Petugas. Jadi tidak semata-mata 50 orang satu petugas P3K, 100 orang Ternyata satu tidak petugas begitu ya, Dok, P3K. ya? Nah, Jadi mesti tahu resikonya dulu. Harus Kita dibagi mesti dulu. menilai. Iya betul. itu kalau penerapan yang saya lakukan di perusahaan itu. Yang benar seperti itu. Oh, Bukan maksudnya 100 orang satu, 100 orang satu. enggak kayak gitu. Ya, terus yang kedua yang mesti kita perhatikan juga petugas P3K-nya juga itu kita harus tahu juga. Harus dilatih. Artinya yang pertama jangan sampai petugas P3K sebagai sumber penular penyakit juga. Oh, jadi Sebenarnya harus kan sehat. Harus sehat. Jangan petugas P3K punya ada riwayat ayan, ada penyakit sakit paru-paru, itu bisa nular. Iya, betul. Yang ada yang ditolong Hepatitis, hepatitis, TBC, COVID. Iya, lagi Resiko banget ya. Jadi bukannya nolong dia Malah menyelamatkan, malah menulari. menularkan. Tuh sobat ngobrol jangan sembarangan pilih petugas P3K, harus MCU dulu ya dok. Sebelum mengkursuskan atau memberikan pelatihan kepada petugas P3K di perusahaan, harus yang penting hasil MCU-nya dia bagus ya dok. Oke. Jelas sih di aturan pemerintah itu, jadi seorang petugas P3K harus tadi sehat jasmani, Jasmani dan rohani. rohani. Nah, rohani mungkin kalau misalnya kita tidak kita tidak konsul ke dokter spesialis jiwa, Nggak akan tahu. kita bisa ini aja secara sederhana, misalnya takut darah apa enggak, Nah, iya benar dok. takut ketinggian Saya atau tidak. Darah, takutnya gini, pas ada orang kecelakaan dia yang pingsan. Iya, Bukan betul. Karena saya pernah ada kasus gitu juga. Gimana tuh dok kasusnya? Menarik nih. Nah, jadi Saya termasuk yang takut darah dok. pas saya training calon-calon petugas P3K, first aider, saya tampilin tuh kasus luka amputasi Iya. paha, dia Kecelakaan gitu ya. kecelakaan, dia berdarah banyak gitu ya. Pas saya tampilin, pas kok heboh di belakang saya ngeliat ini kan, Ternyata lihat pingsan. presenter, ternyata di belakang pingsan. Itu nggak lulus, nggak lulus. Oh iya, sobat ngobras, kalau sobat ngobras perlu untuk pelatihan P3K kemana Kartans, in-house atau public, nanti bisa ke Dr. Bayu ini Dr. kan. Bayu, Dr. iya. Bayu ini punya PJK 3 pelatihan Untuk petugas. petugas P3K Petugas P3K. kemana Kartans, namanya Itu medico. PT Mediko Okupasi. Jadi nanti kalau misalkan butuh bisa telepon saya, bisa ke Dr. Bayu. Nanti ada di websitenya, nanti saya tampilkan. Jadi yang kemana-mana kita tuh harus membuat pelatihan tuh harus sama yang expert. Jadi sebelum kita melakukan pelatihan jangan asal. Karena petugas P3K itu harus benar-benar yang tadi satu sehat Sehat jasmani dan rohani. Terus tidak takut darah ya dok. Iya. Kalau takut darah lucu nanti. Dilanjut dok, dilanjut. Ada Banyak selingan. seru deh kalau misalnya saya melatih gitu ya. Ada lagi berapa. Jadi prinsipnya sih kalau untuk petugas P3K emang harus khusus ya. Ada lagi Orang-orang yang terpilih. orang terpilih. Iya. Harus dilakukan verifikasi beberapa tahapan ya dok. ya? Screeningnya panjang. Screeningnya panjang. Mbak Irin kayaknya nggak lulus. Nggak lulus Takut dan darah. pasti dok. Saya takut darah dok. Baru mulai Kemarin juga bisa. sama. Kan kita tahu kalau namanya petugas P3K, kalau misalnya ada kasus jauh tempatnya, dia harus evakuasi. Betul. Fisik ya dok. Nah, Iya. fisik juga banyak. Fisik ya. Fisik. Nah, Fisik banget. Fisik. paru, jantung itu harus terlatih. Terlatih betul.
Jangan sampai dia bawa tandu ngap sendiri. Serangan jantung. Itu saya pernah tesnya gitu Pak, saat dia melakukan, kami biasanya gitu sesudah untuk ini proses untuk penetapan P3K itu, kita pertama tadi melakukan namanya tadi identifikasi dulu. Identifikasi dari tadi tempat kerja resiko, baru kita tetapkan dari si apa namanya siapa aja petugasnya. Petugas P3K. Petugas P3K sudah ditetapkan, baru di situ proses selanjutnya saya lakukan namanya buat apa namanya asesmen penilaian dari petugasnya. Tadi untuk sehat fisik, sehat jasmani. Baru kita lakukan training mereka. Jangan udah di training pingsan. Sesudah training ada lagi Mbak Yanti. Apa tuh dok? Dilakukan simulasi. Simulasi. Ini yang paling susah dok. Jadi ada pelatihannya. Untuk simulasi setelah ini Sobat Ngobras.